Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kembali dengan Ibu Mas Diani Hasibuan dalam pembelajaran IPA kita pada pagi hari ini. Apa kabar nak? Ibu selalu berharap kalian dan keluarga di rumah selalu dalam keadaan sehat. Tetap jaga kesehatan dengan mengikuti sesuai protokol kesehatan dari pemerintah. Baik, untuk pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang genetika, yaitu pada subbab hukum pewarisan sifat, yaitu tentang hukum Mendel. Pada bab ini kita akan membahas tentang persilangan monohibrid dominan, persilangan monohibrid intermediate, dan persilangan dihibrid. Untuk penjelasan lengkapnya, mari kita simak yuk video pembelajaran pewarisan sifat berikut ini. Hukum pewarisan sifat yang ditemukan oleh Gregor Mendel. Hukum ini ditemukan oleh Mendel dengan menyilangkan kacang ercis atau yang biasa kita sebut kacang polong. Mengapa Mendel menggunakan kacang ercis? Karena kacang ercis memiliki banyak sifat beda. Jadi ada yang bunganya merah, putih, ada yang bijinya bulat, kisut, dan lain-lain. Lalu waktu pembuahan kacang ercis sebentar dan kacang ercis ini mudah sekali untuk dibudidaya, sehingga mudah untuk menumbuhkan dan mengamatinya. Dari percobaannya tersebut, Mendel menemukan hukum segregasi dan hukum asortasi. Jadi, yang pertama, hukum segregasi menyatakan bahwa pasangan alel pada induk akan memisah terlebih dahulu, sehingga setiap gamet hanya membawa satu gen dari induk yang akan diwariskan ke anaknya. Lalu, yang sudah terpisah tadi, gen-gen yang sudah terpisah tadi akan mengelompok dengan gen dari induk pasangannya. Jadi seperti ini ya, misalkan T besar, T kecil. Gen T besar akan berpisah dulu dengan yang T kecil, lalu kemudian T besarnya dan T kecil yang sudah terpisah itu akan bergabung dengan gen dari pasangannya, sehingga terbentuk sifat individu baru. Selanjutnya, sebelum masuk ke materi persilangan, kita harus tahu dulu nih apa saja istilah-istilah dalam persilangan. Ada parental atau biasa disingkat dengan P yang artinya induk. Lalu F ya, F itu filial yang artinya keturunan. Lalu ada sifat dominan, yaitu sifat yang menutupi sifat resesif, dan ada sifat resesif yang ditutupi oleh sifat dominan. Ada pula genotip, yaitu sifat tidak tampak, biasanya dilambangkan dengan huruf-huruf. Lalu ada fenotip, yaitu sifat yang tampak oleh mata. Homozigot, yaitu pasangan alel sejenis, dan heterozigot, yaitu pasangan alel yang tidak sejenis. Supaya semakin paham mengenai istilahnya, kita langsung yuk ke persilangan. Jadi persilangan itu ada persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid. Yang pertama akan kita pelajari adalah yang monohibrid, yaitu persilangan satu sifat beda. Persilangan monohibrid ada lagi dibagi dua menjadi persilangan dominan dan persilangan intermediate. Yang pertama yang dominan dulu nih. Misal contoh soal bunga berwarna merah M besar disilangkan dengan warna putih M kecil. Keturunan F1-nya 100% merah. Lihat persilangannya yuk. P1 atau induk pertama M besar dan M kecil. Maka keturunan sudah pasti M besar M kecil. Kemudian karena yang diminta F2, kita silangkan F1 dengan sesamanya. Jadikan sebagai parental yang kedua ya. Jadi F1-nya kan M besar M kecil. Kita silangkan M besar M kecil dengan sesamanya. Itu jadi parental yang kedua. Ya. Nah, kita dapatkan gametnya nih. Gametnya kan M besar M kecil. Masukin ke tabel, dua-duanya M besar M kecil, lalu kita dapatkan keturunannya seperti ini. Kalau ada M besar pasti jadi merah karena sifat persilangan dominan. Kalau nggak ada M besar jadinya putih. Nah, apa bedanya sih dengan persilangan intermediate? Kalau persilangan intermediate itu menghadirkan sifat baru. Contoh soal nih ya, bunga merah M besar dikawinkan dengan M kecil. Anaknya 100% merah muda. Ada sifat baru, merah muda ya. Kita lihat nih persilangannya. M besar kawin sama M kecil, anaknya M besar M kecil, semuanya merah muda. Jadi ada sifat yang baru, sehingga perbedaannya hanya pada fenotipnya saja. Sementara kalau genotipnya perbandingannya tetap sama. Nih kita lihat ya, perhatikan ya.
Kalau M besar merah, kalau M besar M kecil jadinya merah muda, M kecil putih. Sehingga perbandingan fenotipnya merah 1, merah muda 2, kalau putih 1. Jadi 1 banding 2 banding 1. Bandingkan dengan yang tadi nih, masih ingat nggak yang dominan? Persilangan dominan perbandingannya 3 banding 1. Nah, supaya lebih paham kita coba yuk latihan soal. Perhatikan ya, tikus berambut hitam disilangkan dengan tikus berambut putih. Ternyata keturunannya 100% berambut kelabu. Berarti sifat persilangannya apa coba? Intermediate ya, karena ada sifat baru yaitu kelabu. Yuk kita silangkan. P1 adalah H besar kawin sama H kecil. H besar itu berarti hitam, kemudian H kecil adalah putih. Terus ternyata katanya keturunan pertamanya 100% kelabu, berarti H besar H kecil itu adalah kelabu atau abu-abu ya. Nah, terus katanya apa? F1 disilangkan dengan tikus berambut putih ya, dikasih tahu nih berarti parentalnya. F1 H besar H kecil disilangkan sama tikus rambut putih H kecil. Bagaimanakah keturunannya? Kita cari gametnya, ada H besar sama H kecil, yang ini hanya kecil saja ya, karena hanya kecil jadi udah gametnya H kecil dan H kecil. Gabungin nih di tabel H kecil, H besar H kecil, H besar H kecil, H kecil dan H kecil. Jadi perbandingan genotipnya adalah H besar H kecil banding H kecil, 2 banding 2 ya. Fenotipnya abu-abu, H besar H kecil abu-abu, H kecil putih. 2 banding 2 sama dengan 1 banding 1 ya. Nah, soal kedua. Kelinci berbulu hitam itu dominan, disilangkan dengan kelinci bulu putih resesif. Yuk silangkan parental 1, H besar, dikawinkan dengan yang putih itu resesif ya, H kecil, putih. Nah, keturunannya F1-nya, keturunan pertamanya sudah pasti H besar H kecil. Karena induknya yang satu H besar semua, yang satu H kecil semua. Jadi pasti keturunannya H besar H kecil. Dan katanya H besar H kecil itu hitam ya. Berarti untuk soal yang ini sifat persilangannya adalah dominan ya. Lalu yuk kita lihat, tentukan perbandingan fenotip F2-nya. Tapi nggak dikasih tahu parental 2-nya siapa. Artinya kita silangkan F1 dengan sesamanya. H besar H kecil kawin sama H besar H kecil, maka F2-nya. Kita lihat gametnya kan ada H besar H kecil nih dia nih. Terus yang satu lagi juga H besar H kecil. Lalu masukkan gamet-gametnya ke dalam tabel. Lalu kita silangkan deh ya. H besar sama H besar. Terus H besar H kecil. H besar H kecil. H kecil. Jadi genotipnya perbandingannya H besar H besar. H besar H kecil. H kecil. Yang ada H besar fenotipnya hitam. Kalau tidak ada H besar, yaitu H kecil, fenotipnya putih. Jadi perbandingan fenotipnya adalah 3 banding 1. Selanjutnya kita belajar mengenai persilangan dihibrid atau persilangan dua sifat beda. Contoh nih, kacang ercis berbiji bulat warna kuning. Berarti ada sifat biji bulat dan berwarna kuning. 2 sifat ya. Disilangkan dengan ercis berbiji kisut warna hijau. Tentukan perbandingan fenotip F2-nya. Nggak dikasih tahu nih parental 2-nya siapa, berarti nanti F1 kita silangkan dengan sesamanya. Nih kita lihat ya, B besar, K besar disilangkan dengan B kecil, K kecil. Yang satu besar semua, yang satu kecil semua, jadinya heterozigot. B besar, K besar, K kecil ya. Lalu kita lihat nih gametnya nih, B besar, K kecil, gametnya ada 4 macam. Sama dua-duanya 4 nih gametnya. Masukkan ke dalam tabel, nanti kita dapat hasilnya seperti ini. Ya, jadi kalau persilangan dihibrid sesama heterozigot disilangkan, nanti perbandingan fenotipnya 9331. Supaya lebih paham yuk kita lihat latihan soal ya. Kacang ercis berbiji bulat. Bulat itu sifat dominan, berarti bulat B besar ya karena dominan. Kemudian bunganya putih, tapi katanya putih itu resesif. Resesif dari lawannya apa? Lawannya adalah merah, berarti M besar. Kalau putih M kecil ya. Dikawinkan dengan kacang ercis berbiji kisut. Lawannya bulat, B kecil, berarti resesifnya bulat. Lalu merah M besar ya. B besar, M kecil, bulat putih. Terus B kecil, M besar adalah kisut merah. Dikawinin nih, F1-nya berarti adalah
heterozigot ya, B besar B kecil, M besar M kecil. Nah, karena perpaduan dua-duanya jadi benar-benar heterozigot, tapi sifatnya fenotipnya masih sama dengan yang dominan karena masih sama-sama punya gen dominan. B besar bulat, M besar merah. Nggak dikasih tahu P2-nya, berarti F1 kita silangkan dengan sesamanya. B besar B kecil, M besar M kecil, disilangkan dengan sesamanya. Bulat merah ya, biji bulat warna merah dikawinkan dengan kacang ecis juga biji bulat warna merah. Lalu kita cari gametnya masing-masing dan kita masukkan ke dalam tabel ya. Kakak garis dulu nih. Nanti F2-nya, untuk mencari F2 kita buat tabel, tapi tabelnya lebih besar karena masing-masing induknya memiliki 4 gamet ya. Karena heterozigot double itu gametnya ada 4. Yuk kita cari dulu gametnya ya. B besar B kecil, M besar M kecil itu punya 4 gamet, yaitu B besar M besar, B besar M kecil, B kecil M besar, dan B kecil M kecil. Begitu pula dengan induk pasangannya ya, karena sama genotipnya berarti gametnya juga sama. Sama-sama 4 macam. Kita masukkan ke dalam tabel baris atas dan baris yang samping kiri. Nah, kalau sudah dimasukkan semua gamet-gametnya, barulah kita gabung-gabungkan nih yang di dalam kotaknya nih. Contoh ini nih, B besar B besar, M besar M besar, karena gabungan kedua gamet induk ya. B besar B besar, M besar M kecil. Begitu seterusnya kalian lengkapi semua isi tabelnya. Akhirnya kita dapat nih ya, kalau sudah lengkap kita tentukan fenotipnya. Kalau ada B besar dan ada M besar berarti dia biji bulat bunga merah. Kalau B-nya doang yang besar, M-nya kecil-kecil, berarti berbiji bulat, bunganya warna putih. Kalau B-nya kecil-kecil, ada M besar, berarti biji kisut, bunga merah. Lalu kalau B kecil semua, M juga kecil semua, berarti bijinya kisut, bunganya warna putih. Kalau kita hitung yang ada di dalam tabel, berarti yang B besar M besar itu ada 9, B besar M kecil ada 3, B kecil M besar ada 3, yang kecil semua ada 1. Jadi kita dapat perbandingannya 9:3:3:1. Terakhir ini, kakak mau kasih tahu cara mencari gamet ya, supaya kalian paham bagaimana cara mencari gamet. Misalkan nih kita punya genotip M besar, M kecil, B besar, B besar. Gimana cara nyari gametnya kak? M-nya 2 macam nih, ada M besar dan ada M kecil, tapi B-nya cuma 1 macam. Ya sudah, kita taruh B besarnya di samping M. Jadi kita langsung peroleh gametnya ada 2 macam, yaitu M besar B besar dan M kecil B besar. Nah kita coba lagi yuk genotip yang lainnya. Misalkan A besar A kecil, B besar B kecil. Double heterozigot ya. A-nya ada 2 macam, A besar sama A kecil. B-nya 2 macam, masing-masing kita garpuin. B besar B kecil, B besar B kecil. Jadi kita peroleh gametnya A besar B besar, A besar B kecil, A kecil B besar, dan A kecil B kecil. Ada 4 nih gametnya kalau double heterozigot. Coba lagi, misalkan A besar dengan B kecil B kecil. Sama semua nih, A-nya cuma 1 macam, A besar, B-nya juga cuma 1 macam, B kecil. Jadi ya sudah, gametnya cuma 1, A besar B kecil. Lanjut satu lagi nih. Misalnya kita punya K besar, B besar, B kecil. K-nya cuma 1 macam, B-nya ada 2, kita garpuin B besar B kecil sehingga gametnya K besar B besar dan K besar B kecil. Itu cara mencari macam-macam gamet. Nah, kalau mau nyari jumlahnya gampang. Rumusnya adalah 2 pangkat N. N-nya itu adalah alel yang heterozigot. Ya, jadi kalau jadi kalau misalnya nih, yang tadi kita hitung, A besar, A kecil, B besar, B kecil. Heterozigotnya ada berapa? Ada 2 ya. A heterozigot, B heterozigot. Jadi 2 pangkat 2. Gametnya ada 4. Bener ya? Ada 4.
Terus yang ini nih misalkan A besar, B kecil, yang heterozigot berapa? 0, kan nggak ada ya, semuanya homozigot. 2 pangkat 0, 1. Jadi gametnya cuma 1. Coba yang ini nih, K besar, B kecil. Heterozigotnya ada berapa? Cuman yang B, cuma 1. Jadi 2 pangkat 1. Gametnya berarti ada 2, betul ya? Jadi kalau mencari jumlah gamet, rumusnya 2 pangkat N. N-nya adalah alel ya, heterozigot. Tapi kalau mau cari macam-macam gametnya harus dijabarkan seperti ini ya. Oke adik-adik, selesai sudah materinya, semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Terima kasih untuk yang sudah menyimak, semangat terus belajarnya.